Salam semuanya, ketemu lagi dengan saya Edi Suprihadi. Mari kita lanjutkan pengembangan kita aplikasi yang sudah kita buat menggunakan Python dan PyQt 5. Di video ini kita akan melengkapi dengan form login sehingga kita bisa memproteksi halaman-halaman sesuai dengan user otorisasinya. Mari kita ikuti pembahasan berikut ini. Oke, kita lanjutkan proyek kita. Sekarang di video ini kita akan membahas tentang login. Di sini kita akan membuat form login sehingga kita bisa mengakses halaman sesuai dengan grupnya. Jadi nanti grup admin hanya bisa mengakses menu admin, grup customer service hanya bisa mengakses halaman customer service, dan teller hanya bisa mengakses halaman teller. Oke, kita yang pertama adalah membuat sebuah form baru. Kita add new, kita Qt designer, choose, kita pakai widget aja. Oke, nah ini kita kasih nama login UI. Oke. Finish. Kita hanya butuh label, lalu line edit. Oke. Ini user name, kita copy. Ini password. Oke, untuk sementara kita tidak mempercantik UI karena kita fokus kita hanya ke fungsional. Tapi seandainya mau kita percantik, PyQt menggunakan format CSS untuk mempercantik halamannya. Kita bisa cek di sini ada style sheet di sini ya. Kita klik. Sebagai contoh, kita background kita mau kita ganti, tinggal pilih aja. Sementara kita pakai warna ini aja, klik. Oke. Nah, ini akan menulis format CSS seperti ini. Nah, ini background warna kita sudah berubah. Oke, ini username, kita ganti objeknya menjadi username. Oke, yang password kita ganti juga password. Lalu kita butuh satu lagi adalah push button. Oke. Kemudian kita membuat kelasnya untuk bisa mengakses atau meload UI ini. Berarti di edit sini kita klik kanan, add new, Python class. Oke. Class name-nya kita samakan saja, login. Python modulnya PyQt 5, base class-nya kita widget. Oke, next, finish. Nah, jadi kita punya login Python dan login UI. Nah, di main Python kita tambahkan event listener-nya di submenu tadi login ya. Jadi di sini kita copy aja. Actionnya adalah login, dan kita menjalankan fungsi login.
Berarti kita butuh satu fungsi, yaitu login self. Oke. Tapi kita yakinkan dulu ini apa objeknya adalah action login. Kita masuk ke menu UI. Di sini login. Ini aja action login. Benar ya? Berarti sudah benar. Oke, kita balik lagi ke sini. Nah, sekarang di atas kita tambahkan import class untuk login tadi. Oke, kita di sini kita open self. LG sama dengan login, kelasnya, nama fungsinya ada login juga. Oke, lalu self titik lg exact. Oke, kita bisa mengganti ini QWidget ini menjadi modal atau dialog. Dialog itu bedanya dengan window biasa. Dialog itu dia ada sebuah form yang berada di atas aplikasi, dan aplikasi tidak akan bisa jalan ketika form ini masih aktif. Nah, untuk login itu sangat cocok menggunakan bentuk dialog. Kita bisa ganti menjadi dialog. Oke, kita coba run. Nah, dialog ini kita tidak bisa pindah ke window di belakangnya. Nah, ini sangat cocok untuk login. Jadi ketika login itu belum ditutup, kita tidak bisa melakukan aktivitas yang lain. Itu adalah bedanya dialog dengan widget biasa. Oke, ini kita udah berhasil mengeluarkan form dialog untuk login kita. Sekarang kita perlu connect ke MySQL untuk bisa mengquery apakah user dan password kita itu sudah benar. Oke, di sini kita akan tambahkan sebuah event listener buat push buttonnya. Oke, jadi ketika push button diklik, dia akan menjalankan fungsi login. Kita akan bikin sebuah fungsi login di sini. Yang pertama kita tambahkan import class connection DB yang sudah kita buat kemarin. Import con DB ini supaya bisa connect ke MySQL. Lalu di fungsi ini pertama kita tangkap dulu isi dari line edit username dan passwordnya. Oke. Jadi kita punya variabel username. Ini menangkap teks dari line edit kita tadi. Lalu password juga kita tangkap. Kemudian kita bikin objek untuk connect ke MySQL, con sama dengan condb kelasnya, dan ini fungsinya condb. Oke, nama kelasnya. Sekarang kita bikin perintahnya STRSQL sama dengan jadi select username group from table user where username sama dengan username dan password sama dengan password. Kemudian kita simpan di variable result sama dengan con query result
str SQL. Oke. Coba kita print dulu result. Kita tes. Save. File login. Edis 1 2 3 4 5. Login. Oke, ini berhasil. Oke. Jadi select username dan group, ini adalah username-nya dan ini adalah grupnya. Jadi kita mendapatkan data dari database adalah Edis dan AD. Ini adalah username dan grupnya. Oke, kita coba cek lagi berapa panjang dari resultnya. Length result. Kita tes. Edis 1 2 3 4 5. Oke, ini panjangnya adalah 1 ya. Kalau saya salahkan, misalnya saya salahkan passwordnya. Oke, berarti kalau salah dia panjangnya adalah 0. Kalau benar panjangnya adalah 1. Sehingga kita di sini kita bisa gunakan itu untuk mengecek apakah loginnya berhasil atau tidak. If length result sama dengan 1, berarti dia berhasil ya. Kita simpan di variable result sama dengan result supaya bisa dibaca di kelas lain. Kalau dia berhasil, form ini ditutup. Jadi tinggal self titik close. Jadi selama dia belum berhasil login, form login tadi tetap ada di atas ya, tetap belum tertutup. Coba kita cek. File login Edis. Saya kasih password yang salah. Oke, masih nggak bisa. 4 salah juga. Nah, kalau benar dia akan ketutup. Oke, nah berarti form login kita sudah bekerja dengan baik. Sekarang kita kembali ke main Python. Biasanya salah satu cara untuk memproteksi halaman adalah kita memproteksi dari menunya. Jadi menu tadi disable dan enable. Sebagai contoh ya, kita membuat sebuah fungsi yang disebut dengan logout misalkan ya. Logout itu adalah mengunci menu. Jadi idenya kita awal adalah mendisable seluruh menu. Dan kemudian ketika kita berhasil login, hanya menu yang sesuai dengan grupnya yang aktif. Jadi di fungsi logout ini adalah mendisable seluruh menu. Jadi kita coba salah satu contoh, misalkan self menu admin, set enable-nya kita set false. Nah, di sini kita panggil fungsi tersebut self logout. Coba kita cek. Nah, ini menu admin adalah mati. CS-nya hidup, telernya hidup, adminnya mati. Oke. Nah, berarti di sini kita disable semua dulu di awal. Menu admin, menu teller, dan CS. Oke, kalau kita run, nah ini mati semua nih. Jadi yang hidup hanya login dan logout aja. Oke.
Nah, sekarang kita tinggal mengambil data dari hasil login tadi, yaitu result sama dengan self lg.result. Oke. Coba sekarang kita print result. Save file, login, edis 22345. Oke, kita dapat ya resultnya. Sekarang kita lakukan logout dulu sebelum di open. Kita tinggal panggil self logout dulu supaya semua menu terkunci dulu. Oke. Baru kita menggunakan if untuk memfilter mana halaman yang akan dibuka. Result 0,1 ini vektor ke 0 ya, ini 2 dimensi kan dia, sama dengan AD, maka ini dibuka. Oke. Oke, ini menu admin, ini menu CS, dan ini menu teller. Baik, kita coba sekarang. Kita run. File, login, edis 12345. Oke, admin hidup. Kita coba yang lain, login lagi, Dela, ini customer service 2222. Oke, adminnya mati, CS-nya hidup ya. Kalau kita teller can 3333. Oke, tellernya hidup, CS-nya mati. Tinggal sekarang kita hidupkan menu logout. Ketika kita logout, dia akan mengunci semua. Berarti menu logout kita cek dulu di objeknya. Oke, action logout. Oke. Berarti di sini kita copy ini logout, ini logout. Kita membutuhkan oke. Kita udah ada fungsi logout, berarti tinggal jalankan saja. File, login, edis 234 nggak mau, 5 oke. Kalau saya mau logout, oke, terkunci semua. Baik, jadi sampai di sini pembahasan kita bahwa kita sudah berhasil memprotek setiap halaman dengan user and password.